tinggikan Yesus dalam hidup orang beriman. Renungan diinspirasi dari bacaan Injil Yohanes bab 3 ayat 13 sampai 17. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Demikianlah Injil Tuhan. Ayat di atas dinyatakan Yesus dalam konteks pengajaran kepada Nikodemus tentang hidup kekal. Diawali dengan mengutip kisah ular tembaga, di mana Musa menaikkan ular tembaga yang dibuatnya pada sebuah tiang, dan setiap orang yang dipakut ular, jika melihatnya, akan tetap hidup. Demikian juga setiap orang yang melihat dan percaya kepada Yesus yang ditinggikan di salib. Siapa yang melihatnya dan percaya akan hidup kekal. Di sini digunakan kata ditinggikan, artinya Yesus digantungkan pada tiang salib, serentak diangkat atau dimuliakan pada salib. Yesus tidak terlebih dahulu direndahkan dan dihina pada salib. Yesus ditinggikan dan dimuliakan pada salib itu menyelamatkan, seperti yang Dia katakan, "Apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Yohanes bab 12 ayat 32. Dan kematian Yesus di salib adalah peralihannya dari dunia ini kepada Bapa. Yohanes bab 13 ayat 1a. Sebagai bentuk aktualisasi makna di atas, banyak orang Katolik menempatkan atau menggantung salib di rumah sebagai tanda cinta untuk mengingat dan merasakan atau compassion, pengorbanan Yesus di salib. Penempatan salib cenderung di tempat yang tinggi atau juga strategis. Ini menandakan Dia sebagai bagian terpenting dalam hidup kita. Karena melalui salib kita diselamatkan serta ditebus dari semua dosa dan segala kuasa roh jahat. Bahkan beberapa orang percaya salib dapat menangkal segala kuasa roh jahat, namun tidak kemudian dijadikan sejenis jimat, tetapi lebih sebagai spiritualitas akan keagungan dan kemuliaan Yesus yang terkandung dan terpancar dari salib tersebut. Hari ini gereja merayakan pesta salib suci. Marilah kita bersukacita dan yakin salib Yesus memiliki kuasa dan membawa keselamatan Allah bagi kehidupan kita. Sudah sejauh mana kita memahami, menghayati, dan menghidupi salib Yesus? Salib membawa kita lebih tekun dalam doa dan percaya sepenuh hati akan penyelenggaraan ilahi. Selain itu, sudahkah kita lebih berani dan terbuka mewartakan salib yang adalah tanda belas kasih dan cinta kasih sempurna Allah dalam kehidupan kita bagi sesama di sekitar kita? Doa. Bapa yang Maha Rahim, bimbinglah hamba-Mu ini untuk membuka hati ketika meninggikan dan memanggul salib kehidupan ini dengan tulus, jujur, dan berani bertanggung jawab
tanpa mengeluh dikala melaksanakan tugas pelayanan bagi sesama yang disertai dengan tidak jemu-jemu berdoa. Amin.